Alhamdulillahilladzi ja'ala al-harrama syahran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafaq. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa inna taqwallahi azza wa jalla khalaqakum min kulli syai' wa laysa min taqwallahi azza wa jalla khalaq. Wa'malu li akhiratikum fa innahu man 'amila li akhiratihi kafa'allahu tabaraka wa ta'ala amran. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersemangat untuk menjalankan aktivitas ibadah, termasuk segala yang diperintah. Kita hindarkan dari maksiat dengan menjauhi hal-hal yang mencegah. Insya Allah dengan bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan ridho rahmatnya. Kita akan keluar dari belenggu dan permasalahan yang ada, dan insya Allah kita akan mendapatkan limpahan karunia, bukan saja di akhirat, tapi dari rezeki yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Jamaah yang mulia, kita akan membicarakan tentang kemuliaan bersolawat. Bukankah kita tahu dalam hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika tanpamu Muhammad, pasti tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Berarti adanya alam semesta, dunia, Indonesia, termasuk surga dan neraka, itu adalah bagian untuk melengkapi keberadaannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad dialog kepada Allah, bertanya, ya Allah, kalau dunia semestinya ini engkau ciptakan untuk aku, lalu aku engkau ciptakan untuk siapa ya Allah? Dijawab oleh Allah, engkau aku ciptakan untukku wahai Muhammad. Kemudian Allah balik bertanya, waliman ana ya Muhammad? Kata Allah kemudian, saya ini untuk siapa wahai Muhammad? Fasakata Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad terdiam, tidak bisa menjawab. Kemudian Allah menjelaskan, ana liman yusolli alaih, saya hanya bagi orang-orang yang senantiasa menyanjungkan sholawat salam kepadamu wahai Muhammad. Jamaah yang mulia, dan ini diperkuat serta dipertegaskan oleh firman Allah yang menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dengan tidak gengsi mendeklarasikan dirinya dan dengan pasukan malaikatnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat salam atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang mulia, ternyata baginda Kanjeng Nabi Muhammad sangat istimewa dan paling diistimewakan dibanding nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Adam ketika mau menikah dengan Ibunda Hawa minta mahar, Nabi Adam mengucap sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebanyak 20 kali. Para nabi Allah, Nabi Isa mau menghidupkan orang mati, Nabi Musa mau memukulkan tongkatnya agar laut merah terbelah.
ternyata semua nabi itu sebelum keluar mukjizatnya itu, para nabi telah mengucap sholawat salam kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mari kita sering-sering dan terus senang bergembira dengan menyanjungkan sholawat salam kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang mulia. Tetapi bukan berarti dengan sholawat salam saja cukup. Tentunya dengan menghormati dan dengan merealisasikan keinginan kanjeng Nabi Muhammad, kita juga harus mau mengamalkan apa-apa yang beliau ajarkan dan yang beliau telah beri tauladan kepada kita. Beliau mengajarkan rajin sholat jamaah, mari kita lakukan. Beliau juga mengajarkan tentunya yang paling utama adalah kita jaga akhlak kepada sesama manusia, termasuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi Musa ketika sakit gigi, dan Nabi Musa alaihissalam punya keistimewaan bisa berdialog langsung kepada Allah. Nabi Musa minta, ya Allah, saya sudah tidak tahan dengan sakit gigiku, saya minta obat ya Allah. Sama Allah diberi petunjuk untuk menyambut sebuah rumput dan diteteskan ke giginya. Alhamdulillah, spontan giginya sembuh. Kemudian beberapa waktu kemudian, Nabi Musa alaihissalam juga merasakan sakit yang sama, sakit gigi. Nabi Musa langsung mengambil rumput itu dan meletakkan di giginya. Ternyata tidak reaksi apa-apa. Akhirnya Nabi Musa protes kepada Allah, ya Allah, dulu engkau tunjukkan rumput ini, aku langsung sembuh. Tetapi kenapa ketika saya sekarang sakit, rumput ini tidak berfungsi apa-apa, tidak bisa menyembuhkan saya? Allah menjawab, wahai Musa, karena dulu engkau minta petunjuk kepadaku dan aku beri pelantara adalah rumput itu. Tapi hari ini karena engkau melupakanku, engkau langsung mengambil rumput itu dan engkau letakkan di gigimu, engkau lupakan aku, maka rumput itu tidak akan pernah berfungsi apa-apa. Karena itu para jamaah, sering kita tidak berakhlak. Kadang-kadang kita memvonis kesuksesan adalah usaha kita 100%, kita lupakan Allah. Begitu juga termasuk ketika kita gagal, kadang-kadang bukannya kita mendekat kepada Allah, tapi kita mencemooh dan menjauh dari ajaran-ajaran Allah. Padahal kita tahu segalanya, termasuk ketika kita mendapatkan obat, termasuk ketika sekarang ini ada wabah yang menyerang kita. Ayo kita kembali kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur alam semesta yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya segalanya bisa terjadi, meskipun kita tetap harus bertawakal dan berusaha. Jamaah yang mudah-mudahan kita terus bersemangat mengucap sholawat, meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di bulan yang mulia ini, bulan Muharram. Bulan Muharram orang Indonesia menyebutkan dengan bulan Asyura atau Syuro, karena memang Muharram yang istimewa adalah tanggal 10, yaitu kebetulan nanti malam sampai besok sore itu kebetulan tanggal 10 Muharram. Rasulullah pernah menyatakan dengan tegas, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura'a wassa'allahu lahu fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang memperlonggar keluarganya pada tanggal 10 Muharram mulai nanti malam maghrib sampai besok sore, dia memperlonggar keluarganya, wassa'allahu lahu fi sanatihi kulliha, Allah akan melonggarkan urusannya selama setahun penuh. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita mempersulit keluarga kita pada tanggal 10 Muharram, jangan-jangan Allah akan mempersulit urusan kita selama setahun penuh. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Sofyan Ats-Tsauri menjelaskan, saya telah mempraktekkan hadis ini lebih dari 50 tahun dan terbukti. Karena itu, mari kita segera berbenah diri untuk melonggarkan, untuk menyenangkan keluarga kita, sahabat kita, terlebih orang tua kita. Jangan sampai pada tanggal 10 Muharram orang tua kita disiksa dengan kerinduan yang mendalam kepada kita. Kalau dekat mungkin kita silaturahmi langsung bertatap muka dengan bawa hadiah yang bisa menyenangkan. Tetapi seandainya jauh dan tidak mungkin, ayo kita senangkan orang tua kita dengan telepon atau berita atau apa
membuat orang kita senang, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, mudah-mudahan dengan gemar bersolawat dan meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Dengan iman yang kuat itu kita akan mulia. Untuk iman kita berjuang, dan dalam keadaan iman kita berharap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kitabul syari'ati wa khalisid wa halajat risalatihi bi ba'dil fawarid wa ayyadahu bi ummatil ashabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna shifaa'an min kulli da' warzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan nafi'an. Antal baqi bila jabal, al-ghani bila mithal, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala